Assalamualaikum sahabat hikmah, tidak terasa sebentar lagi kita akan menyambut Idul Fitri. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya, jaga jarak dan pakai masker. Dan makanan apa yang akan sahabat hikmah siapkan untuk menjamu sanak saudara? Bagaimana jika menyajikan aneka buah dan sayuran khas Indonesia? Selain sehat, tanaman lokal dinilai lebih ekonomis dan mudah didapat. Islam pun menyuruh manusia untuk bercocok tanam agar mendatangkan manfaat bagi seluruh makhluk. Sesuai dengan hadis riwayat Al-Bukhari yang mengatakan, siapa yang memiliki tanah ladang, hendaklah ia garap untuk bercocok tanam atau dia hibahkan. Beruntung, alhamdulillah, Indonesia dianugerahi tanah subur yang bisa ditanami berbagai macam sayuran dan buah-buahan. Mau menanam anggur? Salah satu tanaman syurga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Di Pulau Bali terdapat salah satu sentra penghasil anggur. Jenis anggurnya berwarna hitam yang rasanya sedikit asam. Pilih yang warnanya sudah hitam pekat ya, itu tandanya anggur sudah matang. Atau mau menanam labu kabuca, sejenis labu parang yang punya segudang manfaat bagi manusia. Labu juga adalah tanaman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tumbuhkan untuk Nabi Yunus usai ia terlepas dari perut ikan paus. Dan kami tumbuhkan untuk ia, Yunus, sebatang pohon dari jenis labu. Semua sayur dan buah-buahan ini berasal dari aneka pohon yang Allah tumbuhkan, agar dapat diambil manfaatnya oleh makhluk ciptaan Allah lainnya. Seperti buah ciplukan ini, yang kelihatan sederhana tapi ternyata mengandung banyak manfaat dan bisa diolah menjadi minuman sehat dan kismis. Untuk pembuatan kismis, butuh pengeringan buah selama kurang lebih 1 minggu. Jemur buah ciplukan segar dalam greenhouse ini dengan bantuan cahaya matahari. Dengan bantuan cahaya matahari, proses pengeringan menjadi lebih alami dan tidak banyak berkurang kandungan nutrisinya. Perpaduan rasa asam manis ciplukan ini memang segar sekali di lidah. Gak kalah loh dengan kismis berbahan anggur. Selain enak, ciplukan juga kaya akan serat, vitamin A dan potasium yang bagus untuk otot tubuh kita. Tidak hanya untuk diolah, aneka tanaman juga bisa dijadikan bingkisan yang indah sebagai hadiah di hari raya. Bagus juga kan untuk dikirim ke sanak saudara sebagai pengganti acara berkumpul, mengingat kita masih dalam masa pandemi. Semua tanaman imut ini hidup loh, jadi harus dirawat agar bisa tumbuh dengan baik. Ini yang namanya terarium. Karena unik dan indah, kaktus terarium ini bisa juga dijadikan sebagai hadiah di Hari Raya Idul Fitri nanti loh. Yang dipakai biasanya adalah jenis tanaman yang kuat dan tidak butuh banyak air. Terarium biasanya dibuat dari bahan kaca atau plastik transparan, berisi tanaman yang berfungsi sebagai penelitian, bercocok tanam, atau sekedar menjadi hiasan rumah. Ada 2 jenis terarium, yang jenis terbuka dan tertutup. Nah, yang terbuka kelebihannya akan menerima cahaya matahari langsung dan punya sirkulasi udara yang lebih baik. Untuk mulai membuatnya, siapkan media tanah yang sudah diberi pupuk. Mau pakai pasir pantai juga boleh, asal nanti diletakkan di atas tanah ya posisinya. Pilih tanaman kaktus sukulen yang bisa tumbuh baik di atas tanah lembab, lalu siapkan media tanamnya. Tanam sukulen satu demi satu. Atur letaknya agar tampak artistik dan enak dipandang. Tambahkan juga pasir di atas tanahnya dan hiasan tambahan seperti pasir akrilik dan jembatan. Nah, cantik banget kan? Bisa dijadikan hadiah untuk orang kesayangan deh. Untuk merawat tanaman sukulen ini, siram 2 hari sekali. Biasanya pagi atau sore hari. Siram ke seluruh bagian tanaman dan media tanamnya ya. Harus diperhatikan ya, tidak boleh terlalu lembab ataupun terlalu kering. Iya sahabat hikmah, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanaman tetap harus kita jaga dan rawat ya.
Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Quran Surat Al-Hajj ayat 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa kecerdasan ekologis sangat diperhatikan di dalam Islam. Sampai-sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan in qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah in istata'a alla taquma hatta yaghrisaha falyaghrisha. Jika sekiranya hari kiamat hampir terjadi dan di tangan kalian masih ada satu bibit kurma yang belum kalian tanam, jika bisa sebelum kiamat itu terjadi kamu masih sempat menanam, maka tanamlah bibit itu. Subhanallah. Hari ini kita semakin merasakan betapa pentingnya kecerdasan ekologis dalam kehidupan manusia. Rasulullah SAW menyebutkan ini 15 abad yang lalu, di mana kerusakan-kerusakan tidak separah hari ini. Ada satu yang menarik dari kehidupan Rasulullah SAW, bahwa pada saat Nabi berusia 0-4 tahun, sekitar 70 km dari kota Mekah, ada kampung Bani Sa'ad di mana Nabi menyusui di rumah ibu susunya Halimatus Sa'diyah. Para ulama sejarah menyebutkan ada dua hikmah yang sangat penting dari kehidupan Rasul SAW di kampung Bani Sa'ad ini. Yang pertama adalah kekuatan bahasa yang luar biasa. Bagaimana seorang anak dibentuk kemampuan literasi dan bertutur katanya pada usia 0-4 tahun, juga kecerdasan ekologis. Nabi SAW dibiasakan untuk akrab dengan lingkungan, memiliki visi yang terus berhubungan dengan hal-hal yang natural. Karena itu membuat manusia memiliki kepedulian yang sangat tinggi dengan hal-hal dan lingkungan yang berada di sekitarnya. Sahabat hikmah, Rasulullah dikisahkan pernah diminta seorang Arab Badui menunjukkan mujizatnya sebagai seorang utusan Allah. Rasul pun melambaikan tangan sebagai isyarat panggilan. Seketika itu kurma yang menempel di pohon rontok dan berjalan menuju Rasulullah. Tapi Arab Badui yang melihat peristiwa itu masih belum percaya. Hingga ia meminta kembali kepada Rasulullah untuk mengembalikan kurma ke tempat semula. Dan setelah diperintah, kurma berjalan ke pohon dan menempel kembali di dahan tempatnya semula. Karena kekagumannya kepada Rasul, si Arab Badui pun bersyahadat dan memeluk agama Islam. Riwayat lain menceritakan kisah percakapan Rasul dengan seorang Arab Badui saat melakukan perjalanan. Rasulullah meminta seorang Arab Badui menyampaikan pesan kepada pohon samroh di sisi jalan. Si Arab Badui segera menyampaikan pesan ke pohon samroh. Seketika itu pohon yang semula tenang langsung bergerak, mencabut akarnya sendiri dan berjalan ke arah Rasulullah. Sesampainya di hadapan Rasul, pohon samroh dan Arab Badui itu pun bersyahadat. Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia diwajibkan untuk beribadah kepada Allah dengan cara menyembahnya. Namun bagaimana dengan cara ibadah makhluk ciptaan Allah lainnya, seperti tumbuhan dan hewan? Dalam surat Al-Isra ayat 44 dijelaskan, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah maha penyantun, lagi maha pengampun. Para ulama sepakat bertasbihnya makhluk adalah dengan lisan ataupun aktivitasnya masing-masing. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah ketika beliau melarang umatnya membunuh seekor katak. Suara katak adalah tasbihnya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dalam sebuah penelitian psikologi molekuler tumbuhan, para peneliti mencatat tumbuh-tumbuhan dapat mengeluarkan suara-suara halus yang tidak dapat didengar telinga manusia. Suara-suara tumbuhan itu direkam dan disimpan pada alat perekam khusus. Dan para peneliti berhasil menganalisis denyut dan detak suara tumbuhan berulang lebih dari 1000 kali dalam 1 detik. Tumbuhan juga diketahui saling berkomunikasi satu sama lain loh. Layaknya sebuah ekosistem yang hidup, mereka saling bicara, saling menjaga, bahkan saling berebut sumber makanan. Contohnya ketika tumbuhan karnivora mendapatkan rangsangan sentuhan, maka tanaman mimosa di sebelahnya langsung menutup sebagai respon terhadap sebuah ancaman. Ya sahabat hikmah, antara pohon yang satu dengan yang lainnya sebenarnya saling berkomunikasi.
Mereka juga merespon rangsangan di sekitarnya. Seperti kisah pohon sahabi, diriwayatkan beberapa hadis sahih, kisahnya terkait dengan tanda awal kenabian Rasulullah. Ketika Rasulullah berumur sekitar 10 tahun, beliau diajak Abu Thalib berdagang ke kota Syam. Karena cuaca panas dan merasa haus dan lapar, mereka berhenti dan berteduh di sebuah pohon bernama Sahabi. Tidak jauh dari Rasulullah dan pamannya berteduh, ada sebuah rumah pendeta yang bernama Buhairah. Ia terkejut melihat perubahan pohon Sahabi menjadi merunduk bagaikan melindungi Nabi SAW. Buhairah pun meminta agar bocah itu berteduh dan bersantap. Melihat pula segumpal awan memayungi Muhammad kemanapun ia pergi. Dari sanalah sang biarawan yakin Muhammad itu memang benar-benar nabi yang sudah diramalkan kedatangannya. Dan pendeta Buhairah berpesan kepada Abu Thalib untuk menjaga pemuda cilik itu, karena kelak ia akan membawa berkah bagi umat manusia. 1400 tahun kemudian, pohon yang pernah meneduhkan Nabi Muhammad SAW itu masih berdiri tegak dan menjadi satu-satunya pohon yang berhasil hidup di tengah gurun hingga saat ini. Masya Allah. Pohon ajaib juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan di dalam syurga. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban disebutkan, beberapa nasyari menyebutkan tentang nama pohon di surga seperti pohon anggur, kurma, delima, dan lainnya. Dan salah satu namanya yang disebutkan dengan tegas adalah pohon tuba. Pohon terbesar yang sangat rindang dan begitu indah. Pohon yang terbuat dari emas dan darinya pula pakaian ahli surga terbuat. Pohon tuba diperuntukkan bagi umat Nabi Muhammad SAW yang beriman kepada beliau dan meniti sunah-sunahnya, baik ia pernah berjumpa dengan beliau saat hidupnya ataukah tidak. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lainnya, pohon tuba disediakan bagi orang-orang yang senantiasa memperbaiki diri, sibuk dengan aib dirinya, bukan sibuk mengurusi aib orang lain. Salah satu kelompok lain yang disebutkan dalam hadis adalah mereka yang memperbanyak istighfar. Sahabat hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menanam benih hari ini pasti akan kita tuai hasilnya, walaupun kita sendiri tidak menikmatinya. Kenapa? Sebab ini juga berbicara tentang dimensi akhirat. Di dalam Islam, urusan benih dan pohon ini mendapat perhatian yang sangat dalam. Dalam Al-Quran sendiri banyak sekali kisah-kisah yang berkaitan dengan pohon. Dalam kisah Nabi Yunus alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita dalam surat As-Saffat. Nabi Yunus alaihissalam ketika dilemparkan di sebuah tempat yang tandus, Allah berikan kepadanya sebatang pohon labu. Artinya ini sebuah simbol kehidupan akan berjalan seimbang ketika kita dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat As-Saffat ayat 145-146 menyebutkan fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Kami lemparkan dia ke sebuah daratan yang tandus dalam keadaan sakit. Lalu kami tumbuhkan padanya sebuah pohon dari jenis labu. Artinya ada korelasi antara kesehatan dan kondisi tubuh yang prima dengan tersedianya makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kisah lain ketika menceritakan Maryam binti Imran. Ketika dalam kondisi sangat sulit, dalam keadaan ingin melahirkan, dia berada di bawah sebatang pohon. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Maryam untuk mengguncang pohon kurma agar berjatuhanlah buah-buahannya. Ini tentang keterikatan kita dengan tumbuhan, pohon, buah-buahan, dan segala sesuatu yang berkenaan dengan alam semesta. Ada satu kisah yang menarik lainnya dari salah seorang khalifah Bani Umayyah ketika sedang berjalan di negerinya. Ada seorang tua yang sedang menanam pohon, sudah sangat renta, sementara dibutuhkan waktu bertahun-tahun jika menunggu pohon itu berbuah. Sang khalifah tertarik untuk mendekat dan bertanya, "Untuk apa kamu menanam pohon ini, kakek? Sementara kamu tidak mungkin akan dapat menikmatinya." Kakek itu menjawab, "Yang kunikmati buahnya pada hari ini adalah apa yang ditanam oleh kakek-kakekku terdahulu." Lalu kakek itu berkata, "Maka aku menanamnya hari ini juga untuk dapat dinikmati oleh anak cucuku nanti." Karena takjub dengan jawaban sang kakek, sang khalifah segera mengeluarkan hadiah uang yang banyak kepada kakek itu. Kakek itu tersenyum dan berkata, "Baru saja aku menanam pohon ini, aku sudah dapat menikmati hasilnya dari." Iya, sahabat hikmah,
Seperti kisah khalifah dari Bani Umayyah tadi, Islam juga mengajarkan umatnya untuk menanam sebagai bagian dari melestarikan alam. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanam-tanaman atas sebagian yang lain dalam rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir." Quran Surat Ar-Ra'd ayat 4. Manusia diminta untuk berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tanaman sebagai penunjang kehidupan manusia. Maka sudah selayaknya kita menjaga dan melestarikannya. Berbagai ide pun bisa dilakukan untuk bercocok tanam, termasuk melakukannya di atas mall seperti di kota Medan, Sumatera Utara ini. Lahan seluas 1.000 meter ini pun sukses ditanami berbagai jenis tanaman, mulai dari padi, sawi sampai cabai, jagung dan kacang tanah. Berawal dari keinginan para karyawan dan pemilik mal di kala pandemi mulai merebak. Namun seiring waktu, sawah dan perkebunan menjadi tempat wisata baru bagi para pengunjung mal. Hasil dari perkebunan ini bisa juga dinikmati oleh para karyawan dan pengunjung, dilengkapi dengan spot untuk berfoto yang unik. Pengunjung bisa menikmati suasana persawahan yang segar meskipun berada di tengah-tengah kota Medan yang ramai. Atau mau mencoba bercocok tanam aneka sayuran organik yang sehat seperti cabai pelangi ini, sahabat hikmah? Wah, warna-warninya cantik sekali ya. Ada merah, ungu, hijau, dan oranye. Wah, cara menanamnya juga mudah kok. Cabai-cabai ini adalah hasil penelitian Profesor Syukur di Institut Pertanian Bogor. Jadi selain bisa dikonsumsi, cabai ini juga bisa jadi pemanis di halaman rumah. Cabai ini cocok untuk anak-anak yang tidak doyan pedas karena rasanya memang tidak terlalu pedas. Siapkan pupuk organik ditambah dengan sekam bakar. Sekam bakar dipilih karena tidak mengandung air terlalu banyak. Jika terlalu banyak air, bibitnya bisa basah dan busuk. Masukkan bibit cabainya, satu lubang cukup 1 buah biji saja. Dalam waktu 4-5 minggu, kalau daunnya sudah tumbuh sebanyak 4-5 helai, tanaman ini siap dipindahkan ke pot. Setelah 3 bulan, tanaman cabai akan tumbuh sebesar ini. Warna-warninya adalah proses pematangan. Ketika baru tumbuh, warnanya ungu tua, lalu menjadi hijau dan merah. Semakin gelap warna cabainya, maka semakin tinggi kandungan antioksidannya. Untuk perawatan, cukup disiram 3 kali sehari dan diberi pupuk. Ayo, sekarang saatnya kita panen. Dari tanaman yang ada di dunia dan di surga, kita beralih ke pohon di neraka. Apakah sahabat hikmah pernah mendengar nama pohon zakum? Iya, pohon yang dipenuhi duri tajam dan besar ini disebut sebagai salah satu pohon neraka yang keberadaannya di daerah Taif, Arab Saudi. Dalam surat Al-Waqiah ayat 52, pohon ini menjadi bahan makanan penghuni neraka. Namun mengapa orang-orang Yahudi senang memelihara pohon ini? Rasulullah SAW bersabda, seandainya setitik dari zakum diteteskan ke dunia, niscaya akan menghancurkan kehidupan semua penghuninya. Lalu bagaimana dengan keadaan orang yang menjadikan zakum sebagai makanannya? Hadis riwayat At-Tirmizi. Tidak hanya itu, mereka akan menelan duri yang akan merobekkan kerongkongan setelah buah itu ditelan. Sebelum buah itu sampai ke perut, buah itu akan membakar dan mengeluarkan isi perut. Walaupun pohon zakum tidak sama dengan pohon garkot, tetapi orang-orang Yahudi sudah terkenal senang memelihara pohon ini. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seberapa kita dapat merasakan pohon-pohon ini, dari yang paling kecil sampai pohon-pohon besar itu merupakan makhluk Allah yang tunduk dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Isra ayat 44, "Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin." Segala sesuatu, langit, bumi dan segala yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali diceritakan bagaimana pohon-pohon dan seluruh alam ini tunduk akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia menjadi bagian dari mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ketika Rasulullah SAW berada dalam perjalanan bersama sahabatnya, Nabi ingin buang air namun tidak menemukan tempat untuk berlindung. Nabi memanggil pohon. Lalu Nabi SAW buang air di balik pohon itu. Setelahnya Nabi menyuruh pohon itu kembali ke tempatnya semula. Begitulah segala sesuatu taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa bergetar hati orang beriman yang telah Allah bekali akal, yang Allah turunkan Al-Quran kepada kita sebagai bangsa manusia ini untuk merasakan taat dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika makhluk-makhluk yang lain juga dapat merasakan ketundukan itu, apalagi kita, makhluk yang diamanahi sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Sahabat Hikmah, sebagai khalifah di muka bumi ini sudah sewajibnya kita menjaga tanaman dan bukan merusaknya. Karena jika dijaga, tanaman akan memberikan manfaat yang maksimal bagi manusia. Pepohonan sebagai bagian dari tanaman akan mengeluarkan buah-buahan dan sejuta manfaat lainnya bagi manusia. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 99. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir-butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan bula kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman.